ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, kita berjumpa dalam kajian Majlis Ta'lim Overseas. Semoga Allah limpahkan pahala jariah buat para pengurus. Apalagi yang kita pelajari ini adalah hal yang terpenting dalam beragama, dan ini lebih didahulukan daripada apapun, daripada sholat, daripada apapun, karena ini adalah nomor satu dari syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Saya akan share screen. Poin berapa teh ya, lupa. Poin 21, Ustaz. Poin 21. Kalimat syahadat la ilaha illallah lebih berat dalam timbangan daripada 7 lapis langit dan bumi. Masya Allah ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalimat la ilaha illallah yang sangat pendek kita baca, yang mungkin orang sering baca, tapi keutamaannya Masya Allah. Kalimat tersebut kalau ditimbang di akhirat, maka kalimat tersebut lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika hendak meninggal dunia berkata kepada anaknya, "Amuruka bila ilaha illallah, fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Law anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halqatan mubahamatan fasamathunna la ilaha illallah." Lanjut ya. Aku merintahkan. Eh, belum ada share-share-nya, Ustaz. Masa? Saya udah share loh. Masih. Eh, Teteh yang apa? Coba nih saya ulangi ya. sebentar, Ustaz. Kayaknya saya ada di saya punya juga. Eh, nomor 21. Ah, Coba lihat ada nggak? nah sekarang baru kelihatan, Ustaz. Taib. Nah, Ya, ya. baik. Ya. Eh, Aku aku ya. merintahkan. Aku memerintahkan diri Aku memerintahkan dirimu dengan la ilaha illallah atau tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ini kata siapa teh? Pada Kata Nabi Nuh ini ya. Ya, ya jadi kata Nabi Nabi Nuh Nuh ya. alaihissalam ya, ketika hendak meninggal dunia, beliau berkata kepada anaknya, lanjut. Eh, aku memerintahkan dirimu dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Karena apabila 7 lapis langit dan bumi diletakkan pada satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripadanya. Dan seandainya 7 lapis langit dan bumi sebagai sebuah lingkaran yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah dapat memecahkan. Tapi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Nuh alaihissalam, bukan hanya Nabi Nuh, seluruh para nabi, mereka mewasiatkan, ya, bahkan ada yang mengatakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku meninggal, ya, maka menjawab na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang. Jadi wasiat ini bagus ya kepada anak-anak, kepada keluarga. Cuman banyak kan orang kalau wasiat gimana teh? Oh, warisan. Tanah, tolong yang di sana gitu ya.
pom bensin itu yang di sana punya orang ya, gitu ya. Ya, rumah nanti begini, tolong nanti begini begini banyak orang sebelum meninggalnya itu sibuk memberikan wasiat atau sibuk wasiat di sini maksudnya adalah nasihat ya. Kalau wasiat itu kalau berupa harta lah wasiat illa liwarisin. La wasiata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau mau wasiat itu bagus kepada orang lain teh. Ya misalnya mau wasiat tolong tanah di sana kasih ke si fulan itu bagusnya jangan ke anaknya, tapi Hmm. ke orang lain. Ya, karena nah, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la wasiata liwarisin tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau masalah harta ya, maka wasiat itu bagus diserahkannya kepada orang lain. Ada juga yang membolehkan kalau anak-anaknya sepakat, misalnya gini, ya udah kamu yang megang wasiat, anaknya 5 ya, ya udah anak pertama yang megang wasiat, ya, maksudnya disepakati. Jadi kembali lagi, orang-orang dulu kalau mau meninggal, ya mereka memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya. Di antaranya adalah nasihat tadi yang saya sampaikan. Ditanya, mana abudu min ba'di, apa yang kau sembah selain setelah aku meninggal? Ya. Nah, kalau Nabi Nuh sebelum meninggal, dia berkata kepada anaknya, aku merintahkan dirimu dengan la ilaha illallah. Karena apabila 7 langit dan bumi diletakkan pada satu dan timbangan, dan la ilaha diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha lebih berat daripadanya. Jadi bapaknya ini teh sebelum meninggal ngasih tahu amalan yang bagus, yang hebat. Amalan yang ternyata kalau ditimbang kalimat ini lebih berat daripada 7 langit dan bumi. Makanya kita juga ya bagus ya sebelum meninggal memberikan nasihat-nasihat kepada anak. Misalnya, nak, jangan syirik kepada Allah. Nak, ya jaga sholat semuanya. Nak, tolong jaga hijabnya. Nak, ya bagus nasihat-nasihat itu sebelum meninggal kepada ahli waris. Coba teteh kalau misalnya teteh udah meninggal orang tua, Padahal udah nikah, udah Ustadz. udah meninggal orang Oh, tua orang tua maksudnya. masih ada ibu Ustadz. Nah, nah misalnya bapak dulu sebelum meninggal nasehatin teteh, pasti itu akan terkenang tuh nasihat teteh. Ya, kenapa? Karena di akhir-akhir hayatnya, ya di akhir akhir hayatnya. Kalau ya mungkin sebulan, seminggu sebelum meninggal, orang tua ngasih tahu. Dan itu adalah hadiah terindah buat anak-anaknya ya. Orang tua memberitahu amalan yang besar agar anaknya tidak meninggalkannya. Maka dulu ada seorang yang dikasih tahu sama imam masjid, ya jangan lupa baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Maka orang itu selalu baca itu teh. Sampai dia pun ngasih tahu anaknya jangan tinggalkan kalimat itu. Jadi nasihat orang tua tuh nggak pernah berhenti nasihatin anaknya. Sampai-sampai sebelum meninggalnya pun Nabi Nuh ya nasihatin anaknya tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah. Maka sebagai orang tua kita nggak boleh gampang nyerah nasihatin anak. Ya, kita nggak boleh gampang untuk mengatakan, aduh susah dah. Ya, kita bisa pakai cara-cara yang lain. Ya mungkin sambil makan, sambil keluar, ya sambil bercanda. Kalau memang dia sulit untuk dinasihatkan. Apalagi masalah akidah, masalah tauhid, masalah sholat. Maka Nabi Nuh alaihissalam ya
sebelum meninggal memberitahu kepada anak-anaknya tentang hebatnya kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya ini hadiah ya, ini hadiah. Hadiah buat anak-anak agar anak-anak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada sebuah kitab yang saya baca, di kitab itu disebutkan ada seorang teman, yang teman itu teh pengen ngasih hadiah sama temennya. Tapi hadiahnya bukan berbentuk barang ya. Kalau zaman sekarang kan orang ngarepin hadiah iPhone 16. Ya, pengen ngarepin hadiahnya dari orang tuh berupa benda-benda duniawi, tas yang bagus dan lain sebagainya. Tapi teman ini begitu ketemu dengan temannya, dibilang gini teh, saya mau kasih hadiah buat kamu. Kalau apa itu? Kalau kamu masuk pasar, jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teteh tahu keutamaannya? Udah masuk pasar? Nggak tahu Ustaz. Apa keutamaannya kalau teteh baca itu kalau mau masuk pasar? Maka teteh dapat 1 juta kebaikan. Dapat 1 juta ampunan dosa. Kemudian diangkat derajatnya 1 juta. Bahkan dalam riwayat yang lain dibuatkan rumah di surga. Padahal cuman baca apa teh? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Temannya itu teh senang banget dapat hadiah itu. Itu orang dulu begitu. Senang dapat ilmu. Ya, senang teman yang ngasih berupa ilmu. Orang sekarang kan begitu dikasih kayak gituan kayaknya apa sih lah hadiah apaan ya. Orang sekarang ngarepin hadiah itu hadiah berupa barang. Akhirnya teman itu teh, begitu dia masuk pasar, baca doa itu. Terus dia keluar lagi. Ya, pokoknya dia kalau ke pasar baca doa itu. Lalu dia keluar lagi. Itu hadiah, hadiah berupa ilmu. Termasuk kita orang tua, ya hendaklah, apalagi kita udah sakit-sakitan gitu loh. Udah napas, udah sesek. Mumpung masih ini teh, mumpung masih bisa ngomong ya. Ya, kalau udah nggak bisa ngomong kan susah nggak bisa nasehatin. Iya. Iya, misalnya ya lagi sakit, nah nanti kalau kenapa-napa, jangan lupa sholat ya, jangan lupa. Tapi ada ibu-ibu malah begini wasiatnya sama anaknya teh. Nanti papa kamu gak boleh nikah lagi. Iya, ya. Nanti papa kamu harus dijaga, jangan sampai dia berpaling setelah mami meninggal. Ya. Jadi kembali lagi, berikan hadiah yang terindah buat anakmu, bukan berupa benda, barang, duniawi, tapi ilmu. Apalagi dirimu sebelum meninggal. Berikan nasihat kepada ibu, pada anak-anak. Makanya ada amalan-amalan yang bagus teh dilakukan di usia-usia tua ya, di usia tua. Nah ini salah satunya adalah nasihat. Saya lupa sebentar. Nah ini teh. Di sini ada amalan-amalan, kelihatan teh? Kelihatan Ustaz. Amalan-amalan di usia tua. Salah satunya terakhir nomor 10 bisa kebaca? Nomor 10 baca. Hmm? Berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi soleh dan solehah, gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan membantu mentalkin orang tua ketika akan meninggal. Nah, bagus. Salah satu tugas orang tua, apalagi yang sudah tua, berpesan, memberikan nasihat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam memberikan nasihat kepada anaknya untuk membaca la ilaha illallah
bahwa kalimat la ilaha illallah ini kalau ditimbang lebih berat daripada 7 langit dan 7 bumi. Maka ini dimasukkan oleh saya di nomor 10. Bahwa kasih tahu anak-anak. Ya, nanti kalau mami mati jangan lupa doain ya. Nggak usah ngadain ini, ngadain itu. Tapi doain aja tiap hari. Malah kata Sufyan Ats-Tsauri teh, siapa yang mendoa, siapa yang eh, berdoa, siapa yang berdoa sebelum salam buat orang tuanya, berarti dia bersyukur kepada Allah ya dengan orang tuanya. Jadi beliau menyarankan kalau doain orang tua kapan teh? Sebelum salam. Salam. Maka siapa yang berdoa buat orang tuanya sebelum salam, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah maksudnya karena punya orang tua. Maka kalau kita bersyukur punya orang tua, bersyukur ya Allah orang tua saya mendidik saya. Bersyukur ya Allah orang tua saya mengajarkan banyak kebaikan. Ya, maka berdoalah sebelum salam buat orang tuamu. Maka itu tanda kau bersyukur kepada orang tuamu. Itu tanda kau berterima kasih kepada Allah dengan ada yang diberikan, dikasih orang tua seperti itu. Ya makanya ya buat Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ngasih nasihat buat anak, apalagi udah kita lagi sakit, apalagi kita mungkin punya perasaan takutnya ya Allah nggak lama lagi. Beri kasih tahu kepada anak-anak. Ya, kasih tahu apa-apa Ustadz, ya apa aja. Yang terpenting adalah jangan sampai mereka keluar dari Islam. Jangan sampai mereka syirik. Maka bagus bilang, ya, nah, jangan pernah menyekutukan Allah. Bertauhid kepada Allah, belajar tauhid yang benar. Nah, kalau Nabi Nuh tadi, ya, baca la ilaha illallah. Atau mungkin ibu bilang, nanti kalau mami meninggal doain ya. Kalau Nabi mau mami meninggal udah nggak bisa ngomong, tolong talkinin ya. Nah ini salah satu tugas siapa teh? Anak. Orang tua. Oh. Tugas orang tua. Ya, apalagi ya yang sudah tua. Nah, komplitnya kayak gini teh. Amalan-amalan pada masa tua. Ya, ringkasnya begini. Satu boleh dibaca. Eh, Disebut tua itu kapan teh? tua itu di atas 50 kali Ustadz ya? Tua itu kalau di Al-Quran itu penafsiran Ibnu Abbas itu usia 40 teh. Oh, 40 Ustadz. 40 tuh tua. 40 tuh tua. Ya, kalau di hadis ada 60. Maksudnya orang kalau udah 60 tahun nggak ada uzur, nggak ada alasan. Maksudnya apa? Nggak ada alasan apa? Nggak paham syariat. Makanya ada yang bilang 40, ada yang bilang apa tadi? Nah, 60. 60. Ya. Taib. Apa sih? Kalau tadi kan kita udah belajar nomor 10 tuh. Orang tua bagus kasih pesan, nasihat buat anak-anak, keturunan. Ya, Ya, apalagi supaya jangan syirik. Ya, ngikutin sunnah. Terus belajar untuk ilmu. Ya, pokoknya nasihat apa aja yang paling penting. Ya, khususnya masalah tauhid. Nah, coba ya, nomor satu. Ringkasan petunjuk amalan bagi yang sudah tua. satu. Satu, Satu, lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Sebab ibadah-ibadah yang bersifat wajib atau fardu merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal datang. Selain itu, amal-amal wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. jadi ya kalau orang tuanya baru hijrah teh fokus di amalan wajib dulu aja. Karena ini kan personal ya. Jangan kebanyakan dulu takutnya mungkin belum sanggup. Seperti apa ya? Jadi amalan wajib ini nggak bisa diganti sama orang. Ya, misalnya sholat, ya nggak bisa. Sholat dibayar pakai fidyah nggak bisa. Yang bisa dibayar pakai fidyah itu hanya puasa. Misalnya orang tuanya sakit, nggak bisa puasa, maka anaknya bayar fidyah. Tapi kalau orang tuanya nggak sholat, padahal dia sadar, nggak pikun 100% ya, tapi dia nggak sholat.
maka ini nggak bisa diganti oleh anaknya. Nggak ada kode sholat buat orang tua. Kita aja mikirin sholat sendiri ya susah kan ya teh. Ya banyak bapak ibu kan mikir ya Allah dulu saya sering ninggalin sholat gimana. Ya maka saya bilang kan tobat jangan ulangi lagi perbanyak sholat sunnah. Jadi haji bisa dibadalkan ya. Kalau dia belum haji apalagi dia wasiat ya. Nanti kalau saya meninggal sebelum haji tolong badalkan siapa oleh siapapun. Nah ya ini hartanya. Ya, jadi penting bagi orang yang sudah tua di atas 40 perhatikan amalan-amalan wajib. Jangan sampai sibuk kerjain sunnah lupa yang wajib. Maka siapa yang ninggalin sunnah gara-gara yang wajib, maka dia dimaafkan. Ya, misalnya kita pengen banget gitu ya, sholat qobliyah. Tapi ya udah qomat kan nggak boleh. Tapi Nah, nomor dua apa tuh? nomor dua, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Sudah saatnya orang tua kan udah puas ya. Alhamdulillah kasih kesempatan. Apa yang dilarang oleh syariat tinggalin deh. Jangan sampai makin tua. Kalau makin tua seperti anak muda nggak apa-apa. Tapi kalau makin tua malah tambah maksiatnya. Ini yang nggak boleh. Terus nomor tiga, Nomor tiga, menambah amalan-amalan sunnah. bagus ketika sudah tua menambah amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini menyempurnakan yang wajib. Ya banyak ya amalan sunnah. Ya minimal. Ya kalau ini kan Bapak Ibu pasti udah tahu. Tahajud, witir, qobliyah, badiyah. Banyak banget amalan sunnah mah. Ya dari mulai makan, minum, jalan itu ada. Maka tambah dengan amalan-amalan sunnah. Empat, Empat, banyak bertahmid, membaca istighfar, dan bertaubat. taib banyak baca alhamdulillah, baca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersedekah lanjut. Nomor lima, bersedekah. Taib enam, Enam, memperbanyak amal-amal ringan tapi berpahala besar seperti berzikir dan bersolawat. berzikir seperti zikir apa la ilaha illallah. Zikir seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim setiap pagi itu. Ya, pokoknya banyakin amal-amal ringan tapi pahalanya gede. Sebelum tidur baca doa ini alhamdulilladzi kafani wa awani. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillahilladzi manna alayya wa afdal. Allahumma inni as'aluka bi'izzatika an tujannini minan nar. Siapa yang baca itu sebelum tidur, ya, sebelum tidur ya dibacanya, maka ya dia telah berzikir dengan zikir seluruh makhluk teh. Luar biasa tuh teh. Amalan kecil tapi pahalanya gede. Jadi kalau sudah tua ya bagus deh tuh. Banyakin amalan ringan. Ya, habis makan baca alhamdulillazi atamani haza warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu ngampusin dosa masa lalu tuh teh. Ya. Sebelum tidur baca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulkul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu termasuk ya ngapusin dosa juga. Banyak banget amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Khususnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Atau ya Anda mau baca lebih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Taib rutin Tujuh, rutin membaca zikir pagi dan sore. Membaca zikir pagi dan sore ditekankan di sini karena secara umum itu merupakan rutinitas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi banyak keutamaan yang termuat dalam zikir pagi dan sore. Di antaranya terhindar dari godaan setan, amalan ringan berpahala besar, husnul khotimah, memperoleh syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. jadi kalau kita baca raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kita baca itu kan pagi sore Iya. maka ya dia adalah orang yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakun 'ala Allah yurdiyahu. Hak bagi Allah untuk meridhoinya.
Maka jangan lupa baca doa raditu billahi robba tadi setiap pagi sore 3 kali 3 kali. Ya, itu di antara zikir sore tuh. Ada lagi apa teh? Ya doa, kan baca ayat kursi. Ayat kursi kan udah tahu. Ya, bagaimana hebatnya ayat kursi, keutamaannya, bahwa dia ini adalah salah satu ayat terbaik. Kemudian apalagi misalnya ya zikir pagi sore seperti ketika kita ketika kita sujud banyak selain baca subhana rabbiyal a'la baca doa doa yang lain Allahumma ighfirli dzanbi kullahu dan seterusnya ya jadi di dalam zikir pagi dan sore ini banyak hal-hal yang hebat ya apa tuh teh Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai samil alim. Ada kalimat a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada ayat kursi. Ada kulhu, falak, anas. Kulhu kan keutamanya ajib. Falak, anas. Maka hendaknya di usia-usia senja itu 40 sampai 60 ke atas bahkan lebih hendaklah banyak memperbanyak zikir pagi dan sore karena ini adalah amalan ringan berpahala besar. Kemudian nomor 8. 8. Tetap aktif dalam tolabul ilmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Kan tadi 40 tahun teh. Ya. Pendapat yang kedua, tua itu berapa? 60 tahun. Ya. Dan orang kalau udah 60 tahun teh, Allah nggak terima argumen. Maksudnya apa? Nggak terima alasan kenapa dia tidak paham syariat. Hmm. Lanjut. Bila seseorang, Bila seseorang dipanjangkan usianya hingga 60 tahun, sesungguhnya Allah Azza wa Jal telah menegakkan hujah atas dirinya dan menolak adanya alasan-alasan. Sebab dalam kurun waktu 60 tahun, seseorang dipanjangkan usianya selama itu, ia dapat mengetahui ayat-ayat Allah, apalagi bila seseorang hidup di negeri Islam. Tidak baik. diragukan lagi Lanjut ya. Tidak diragukan lagi, masa yang panjang ini menyebabkan seseorang tidak punya alasan lagi untuk membela diri bila berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Ya maksudnya apa? Kalau udah 60 tahun nggak ada alasan nggak belajar teh, nggak tahu syariat. Jadi jangan sampai begini teh. Kok saya baru tahu ya? Lah, ibu usia berapa? 61. Ya, bu, udah nggak ada alasan. Ya, jadi maka kita terus menuntut ilmu yuk, ya, sampai supaya nanti di usia tua sudah paham syariat, mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah. Kalau ada orang usia 60 tahun nggak paham syariat, maka Allah nggak terima alasannya teh. Apalagi tinggal di negeri Islam, apalagi tinggal di Indonesia teh. Ya, banyak tiap pojok ustadz kali. Ya, malah sekarang ibu-ibu sama ustadz tuh akrab banget. Ya, kalau nanya ke saya tuh tat, gitu. Tat, nah, ya nggak pakai ustadz lagi, tat, ya. Wah, WA, malah saya bikin forum pertanyaan teh, ya, bagi ibu-ibu yang pengen nanya tentang masalah agama, saya ada tim yang nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu. Ya, jadi ibu yang mau tanya, nanti saya kasih tahu nomornya ke Tevina ya, Ya, ya ya. Tevina, jadi bisa di-share kepada jemaah, khususnya yang di overseas mengaji, agar jangan sampai Anda eh saya pernah ngajar teh, pernah ngajar sebuah pengajian di Amerika. Itu teh saya bingung, mereka sampai bingung, saya bingung Pak Ustadz nanya kemana masalah agama gitu. Jadi dia tuh nggak paham masalah agama dan bingung nanya kemana. Kalau sekarang mah udah banyak ya teh, ya, ada chat GPT ya, ya ada teh meta, ya teh meta nanya dong teh meta kan gitu. Banyak. Tapi ya tentunya harus sesuai dengan landasan Quran dan hadis. Ya, makanya hati-hati yang sudah usia 60 tahun tapi nggak paham syariat, maka Allah nggak terima apa teh? Nggak terima argumennya. Nggak terima argumennya. Alasannya.
Ya, karena usianya sudah 60 tahun, apalagi dia tinggal di negeri Islam, seperti Indonesia apalagi. Ya, bahkan sekarang kalau mau nanya apa aja, bisa tanya di YouTube kan teh? Iya, Ustaz. Ya, ya YouTube maksudnya di Ustadz siapa ya, tapi nggak tahu dijawab apa enggak. Bahkan saya tawarkan tadi kepada ibu-ibu untuk bertanya di nomor WA yang akan saya kasih tadi. Saya ada tim, ya, saya dan tim mengolah pertanyaan. Kalau kalau saya yang jawab sendiri capek teh, ya kan banyak gitu ya. Kebayang. Kebayang. Jadi makanya saya bikin tim ya, di tim dari orang-orang yang dekat sama saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Supaya jangan sampai kita nggak paham syariat padahal usia sudah 40, apalagi sudah 60 tahun. Ya, maka lanjut. Maka dengan tetap menghadiri majelis ilmu, ia bisa mengejar ketinggalan bila di masa mudanya acuh tak acuh dengan ilmu dan amal soleh. Ya, banyak saya lihat ibu-ibu yang semangat menuntut ilmu. Oh ya, karena dulu masa mudanya mungkin dia kerja, ya acuh tak acuh. Begitu udah tua baru semangat. Alhamdulillah daripada enggak. Ya, terus semangat ibu-ibu. Ya, nggak ada kata terlambat. Ya, yang mau belajar ngaji ada jalannya banyak. Yang mau hafalin ada, taklim banyak pokoknya. Ya, terus Ilmunya menjadi bertambah dan otomatis ada kesempatan untuk mengamalkan ibadah-ibadah tertentu yang belum diketahui sebelumnya. ya bagaimana tahu kalau nggak datang ke majelis ilmu kan? Ya. Saya pernah tuh teh mau nerangin tentang ini teh, tentang keutamaan zikir pagi sore. Tiba-tiba judul saya rubah judulnya teh. Bukan keutamaan pagi sore, saya judul rubahnya keutamaan zikir. Kenapa? Gara-garanya ada ibu-ibu nanya begini, emang zikir itu apa sih? Istighfar itu gimana sih? Aduh, gimana nangin zikir pagi sore, orang zikir ya kagak tahu apa. Ya, yang lebih sayang lagi teh itu si ibu yang nanya, udah banyak yang tua-tua. Begitu saya ngajar, diizin pulang apa, jemput cucu. Ya Allah, jangan jangan mikirin cucu, sedangkan ibu nggak mikirin diri sendiri. Hati-hati ya. Nggak apa-apa ngurusin cucu mah, kalau emang suka. Tapi jangan sampai melalaikan dari ilmu. Ya, maka penting untuk terus menuntut ilmu. Sekarang nggak usah datang ke majelis talim, ada Zoom. Bahkan kajian Zoom saya ya tetap banyak ya. Ya, dari berbagai negara, walaupun sudah banyak yang offline. Tapi tetap ada kok, banyak insya Allah. Ya. Terus, Dan jika ajal datang kepadanya, ia dalam keadaan yang lebih baik, berada di majelis ilmu, mengulang-ulang ilmu atau mengamalkan ilmu. begitu mati teh, matinya di majelis ilmu, Masya Allah. Matinya sudah punya ilmu. Sebelum mati, saya pernah tuh teh ngajarin tata cara kalau suami atau pasangannya meninggal dunia atau orang tuanya ngapain aja. Akhirnya tuh teh dipraktekkan sama ibu-ibu. Misalnya pertama doa nutup mata jenazah teh. Kan mayit itu kalau meninggal matanya melotot teh. Hmm. Nah itu ada doa nutupin mata jenazah teh. Allahumma gfir li fulan warfa darajatahu fil mahidin wa aluf lu fi akifi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsalu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya, terus gimana ya ngapain aja, doanya kayak apa aja. Ya, ini itu bilang, oh makasih Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz nggak ngajarin, nggak tahu saya apa yang harus saya lakukan. Blank, ya. Gimana tata cara takziahnya, ya. Apa doa-doa, apa amalan yang bermanfaat buat mayit, agar mayit ini tetap mendapatkan pahala dari yang hidup. Nah, itu ada tuh saya kasih. Makanya saya kalau ada orang meninggal teh, susah kasih tulisan judulnya amalan yang bermanfaat buat mayit. Jadi apa aja yang bisa dilakukan oleh
orang yang hidup buat mayit. Yang sesuai syariat tentunya ya. Yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau misalnya orang lagi sakit punya ilmu kan enak teh. Sholatnya tahu ngerti gimana. Jangan sampai lagi sakit kagak sholat. Tahu mati lagi, nauzubillah. Ya, gimana sholat lagi duduk, sholatnya tiduran, gimana sholatnya. Ya, kalau ternyata begini, gini, gini banyak ilmu ketika sakit. Nah, kita kan akan tua. Tapi kalau tua nggak ada ilmu, wah celaka kita. Tua harus punya ilmu. Ya, semoga ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua paham ini dan terus semangat untuk ilmu sehingga bahkan teh ada ulama sebelum meninggal dia itu bertanya kepada temannya teh tentang suatu masalah agama. Lalu temannya bilang gini, kenapa kamu mau mati tapi masih nanya tentang masalah agama? Dia jawab teh, lebih baik saya mati dalam keadaan mengetahui tentang ilmu tersebut, jawaban pertanyaannya daripada dia nggak tahu ilmu sebelum dia mati. Jadi dia penasaran. Masalah agama ini belum ditanyain. Begitu ditanyain dia udah mau meninggal. Tolong dijawab. Ya, kenapa masih nanya juga masalah agama udah mau mati? Saya pengen mati dalam keadaan tahu tentang masalah itu. Maka orang-orang dulu semangat di tua-tua tuh semangat luar biasa. Jangan tua akhirnya nonton Korea baik opa-opa we ditontonin. Ya, tua ngurusin cucu aja lupa. Begitu tanya saya ketemu, misalnya tanya kau nggak datang lagi Bu? Ya ngurusin cucu Pak Ustadz. Ya, ibu punya hak untuk lebih baik dalam masalah agama. Nah ini ya poin ke-8 ya. Terus nomor 9 rutin. 9. Rutin membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Membaca Al-Quran menjadi salah satu lumbung pahala bagi orang yang rutin membacanya. Selain itu, kandungan Al-Quran yang ia renungi akan meningkatkan keimanannya terhadap kebesaran Allah Azza wa Jal. Jangan lupa baca Quran. Ya nggak usah banyak-banyak. Apalagi baca Quran teh sambil lihat artinya. Ya udah lihat artinya terus ngapain lagi teh diamalkan. Masya Allah. Itu ya tujuan Al-Quran tuh bukan hanya untuk dibaca, untuk diamalkan. Tapi gimana mau ngamalin kalau kagak paham. Maka banyak baca Al-Quran di usia-usia dan ditadaburi. Ya, ditadaburi. 3 ayat dibaca, dilihat artinya, apa sih maksudnya, gimana hadis-hadisnya, tafsirnya kata siapa aja. Nah, yang 10 tadi udah kita bahas. Di antara hal yang harus dilakukan oleh orang yang sudah tua adalah berpesanlah kepada anak-anaknya dan keturunannya sebagaimana dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh mengajarkan kepada anaknya itu mau meninggal kan teh masih ngajarin juga kan mau meninggal masih ngasih tahu kepada anaknya baca ini ya nak la ilaha illallah ini luar biasa dia kalau ditimbang di satu timbangan ya kemudian la ilaha illallah di timbangan lainnya maka lebih berat kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada apa tadi teh 7 langit dan Langit 7 bumi deh ya. Nah ini sebab apa teh tadi hal yang petunjuk bagi orang yang sudah tua. Bahkan di usia-usia tua itu Umuhani itu saya nggak tahu 40, 50 atau 60 ya. Tapi yang pasti tua itu 40 dimulainya dan yang nggak ada uzur lagi, nggak ada alasan 60 untuk jadi lebih baik. Umuhani itu disuruh ngelakuin amalan teh yang ringan tapi berat pahalanya. Ya, apa itu? Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, Allah Akbar 100. Maka itu lebih baik daripada kita punya kuda perang 100 ekor lalu diserahkan dipakai buat jihad. Maka ini orang yang baca subhanallah 100. Ya, jadi ini di luar sholat ya, bukan habis sholat, nggak boleh. Ya, alhamdulillah 100 itu lebih baik daripada apa?
daging onta, dia punya onta 100, lalu onta 100 itu disembelih lalu dibagikan daging-dagingnya kepada fakir miskin. Kalau yang pertama kan siapa yang baca subhanallah 100, ini hadis dari Ummu Hani radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikan zikir kepadaku untuk ya maksudnya karena dia udah tua gitu loh. Berikan zikir untuk di usia tua, maksud dia minta zikir yang dibaca oleh orang tua. Maka dikasihlah subhanallah 100, malah seperti 100 ekor kuda yang dipakai buat perang jihad. Kalau alhamdulillah 100 seperti onta 100 yang disembelih lalu dibagikan daging-dagingnya. Kemudian Allah Akbar 100 seperti membebaskan budak 100 orang. Maka penting ya perhatikan amalan wajib, menghindari hal yang diharamkan oleh syariat, menambah amalan sunnah, banyak bertahmid, istighfar, taubat, sedekah, banyak amal ringan, tapi pahala gede, rutin baca zikir pagi sore, aktif dalam talabul ilmi, rutin baca Al-Quran dan mentadabur dirinya, berpesan kepada anak dan nurannya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, inilah hal-hal yang bagus kita lakukan di usia senja. Nah, kalau itu kan hal yang dilakukan nih. Nah, kenapa orang bisa tersesat di usia senja teh? Nah, ini salah satunya nih, tidak menyadari akan perjalanan jauh yang butuhkan bekal dan persiapan. Ya, hati-hati, nggak sadar kalau dia butuh bekal, akhirnya nggak siap-siap. Kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua, hati-hati, kebiasaan jelek di masa muda dibawa terus. Dan lain sebagainya, banyak ya hal-hal yang bisa membuat orang di usia tua itu tambah sesat. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tambah baik, bukan tambah sesat. Baik, kembali lagi, kita lagi membahas bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika hendak meninggal dunia berkata kepada anaknya, aku merintahkan dirimu dengan la ilaha illallah. Ya, karena apabila 7 lapis langit dan bumi diletakkan dalam satu timbangan, nah teh berarti di akhirat itu ada apa teh? Ada timbangan. Ya, ada yang disebut apa mizan. Makanya nanti teh ada orang yang dosanya teh sejauh mata memandang. Dosanya sejauh mata memandang pokoknya. Ya, sampai akhirnya dia takut bakalan bakalan apa? Bakalan celaka. Ternyata Masya Allah, ini hadis disebut dengan hadis bitokah, hadis kartu teh. Jadi ternyata kita nanti punya kartu teh tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, di mana-mana kan orang pakai kartu, betul teh? Iya, kata Ya, asli. Pak. Ya. Ya, di dunia pakai kartu. Ada kartu perumahan, ada kartu RT, ada kartu KTP. Banyak kartu kita. Nah, kartu itu ternyata ada di akhirat. Ya, tapi bentuknya bukan seperti KTP kita, enggak. Nah, kartu di akhirat nanti itu tulisannya apa teh? La ilaha Nah, illallah Muhammadur harus. Rasulullah. Nah, nanti kartu itu teh, kan tadi ada orang tuh yang apa tadi, yang dosanya tuh sejauh mata memandang. Terus ditaruh di timbangan satu teh. Lalu kalimat la ilaha illallah yang kartu tadi ditaruh di apa teh? Di timbangan yang satu lagi. Beratan mana teh? Beratan la ilaha illallah. Jangankan dosa-dosa kita. Ya, jangankan dosa-dosa kita yang sejauh mata memandang banyak banget. Ternyata kartu yang tulisannya la ilaha illallah itu lebih, bukan hanya lebih berat daripada dosa-dosa kita, tapi juga 7 langit dan 7 bumi andaikan diletakkan dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang satunya, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maka jangan main-main baca kalimat la ilaha illallah. Kalau habis sholat ada kesempatannya kapan teh? Jadi Kalau ada. habis sholat itu yang banyak la ilaha illallah itu habis subuh sama habis maghrib ya. La Oh, ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wala wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya kan. Tapi kalau zikir kan
Nggak ada la ilaha illallah. Zikir habis sholat kan jarang la ilaha illallahnya teh. Iya, Coba teteh kalau habis sholat subhanallah berapa? Tiga tiga. Alhamdulillah tiga tiga. Allah Akbar tiga tiga ditutup dengan la ilaha illallah wa syarika lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Itu kan cuma satu kali berarti teh. iya Ustaz. Ya, tapi kalau teteh mau banyak la ilaha illallahnya Hmm. pakai yang hadisnya yang riwayat Muslim. Gimana habis sholat? Subhanallahnya 25, alhamdulillahnya 25, Allah akbarnya 25, la ilaha illallahnya 25 teh. Ya, jadi buat ibu-ibu yang pengen ya baca apa tadi? La ilaha illallah habis sholat, pengen banyak ya, maksudnya tapi sesuai syariat. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilaha 25 itu hadis riwayat Muslim. Ya, tapi kalau pengen lebih puas lagi ya di luar sholat nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ustadz, gimana kalau saya tambahin dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Boleh, ya. Jadi itu kan apa empat yang kalimat ya, empat kalimat yang masya Allah ya, itu empat kalimat yang sangat lebih baik daripada apa yang tersinarkan oleh matahari. Empat kalimat ini empat kalimat yang agung. Tapi kalau ibu mau nyalain Allah aja silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalimat la ilaha illallah kita nanti akan dapat kartu di akhirat. Maka ini hadis disebut dengan hadis kartu. Ya, ternyata di akhirat ada kartu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian ditimbang di satu timbangan dan dosa-dosa di sebelah kiri kita. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah kartu yang tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baru dosa. Bagaimana dengan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi? Ternyata masih beratan la ilaha illallah. Nah sekarang ada pertanyaan teh. Kok bisa ya orang la ilaha illallahnya berat? Ya kan kalimat la ilaha illallah itu teh udah kayak kunci. Tapi masalahnya itu kunci ada geriginya enggak? Paham enggak teh? Iya Ustaz, iya. Teteh punya kunci tapi enggak ada geriginya ya kagak kebuka. Heeh. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi teteh punya kunci. Kita semua punya kunci karena orang muslim. Suka baca la ilaha illallah. Tapi gimana kunci ini nggak ada geriginya gitu loh. Ya nggak bisa kebuka. Makanya banyak yang baca la ilaha illallah. Tapi dia juga syirik. Dia baca la ilaha illallah. Tapi dia pergi ke dukun. Dia baca la ilaha illallah. Tapi ya percaya ritual-ritualnya Roro Kidul. Nah ini dia. La ilaha illallah itu adalah kunci. Kunci agar timbangan kita berat nanti di akhirat. Kunci la ilaha illallah itu ya membuat ya kita masuk ke dalam surga. Ya, tapi bagaimana la ilaha illallah yang gimana? Kunci yang gimana? Kunci yang bergigi. Kunci yang bergigi sehingga begitu di begitu kebuka. Tapi kalau cuma kunci doang nggak ada geriginya, gimana mau terbuka? Makanya sekarang supaya kalimat la ilaha illallah yang kita baca bisa lebih berat daripada langit dan bumi, bisa lebih berat daripada dosa-dosa kita, pastilah ilaha illallahnya yang benar-benar yang sungguh-sungguh. Makanya penting untuk memahami tentang ya pentingnya syarat la ilaha illallah. Supaya la ilaha illallah kita bagus, ya berat nanti di akhirat. Coba kita baca teh. Riwayat Al-Hasan Basri. Riwayat dari Hasan al-Basri rahimahullah ketika ia ditanya, orang-orang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Hasan berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lalu menunaikan hak dan kewajibannya atau konsekuennya, maka akan masuk surga. Maksudnya siapa yang ngucapin la ilaha illallah dan
Lalu ya fa'adda haqqaha wa farduha dakhalal jannah. Dia tunain hak dan kewajibannya. Jangan baca la ilaha illallah tapi hak dan kewajibannya dia nggak tunain. Pasti dia masuk surga. Kalau hak dan kewajibannya ditunaikan. Halasan pernah berkata kepada Al-Farazdak ketika menguburkan istrinya. Lanjut. Apa yang engkau persiapkan untuk hari ini atau hari kematian kelak? Al-Farazdak berkata, syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Lalu Al-Hasan berkata, iya benar, itulah. Namun la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Maka hendaknya engkau jauhi perbuatan menuduh zina wanita yang baik-baik. Jadi ketika ditanya apa persiapanmu? Ya, kalau mati nanti, ya, maka dijawab syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Jadi dia sering baca la ilaha illallah 70 tahun yang lalu. Maka dikatakan itu adalah ya benar itu adalah bekal. Nah, sekarang ya, namun la ilaha itu ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang Wahab bin Munabbi ditanya. Lanjut ya, bukankah? Eh, Wahab bin Munabih ditanya, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Ia menjawab, iya benar. Namun setiap kunci itu pasti ada giginya. Jika engkau datang membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan terbuka. Namun jika tidak ada giginya, maka tidak akan terbuka. Kembali lagi saya katakan, yang bilang la ilaha illallah banyak, tapi sambil menyekutukan Allah. Ya, yang bilang la ilaha illallah banyak, tapi percaya terhadap ramalan bintang, cek hodam, percaya terhadap kurafat-kurafat, ya, minta kepada selain Allah, menyembelih untuk nama selain Allah, bersumpah atas nama selain Allah, maka la ilaha illallah gimana yang bisa membuka kunci surga? La ilaha illallah yang ada giginya. Nah, sekarang kita coba ya tentang mengisi bagaimana gigi-gigi kunci tadi. Maka disebutkan oleh para ulama syarat la ilaha illallah yang pertama apa teh? Ilmu. Ilmu. Ya, ya, ilmu dalam ya dalam ilmu dia pokoknya harus punya ilmu. Ya, ilmu tauhid. Sebagaimana firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwa sungguh tidak ada semua selain yang hak selain Allah. Kemudian yang kedua apa teh? Al-yakin. Ya, meyakini. Gak boleh ragu teh. Orang baca apa tadi? La La ilaha. ilaha illallah. Ya, jadi orang baca la ilaha illallah ya harus punya ilmunya. Maka kalau orang gak punya ilmunya sayang banget. Kalimatnya udah bagus. Tapi sayang gak ada giginya. Kuncinya gak ada giginya. Maka penting memperdalam tauhid. Ya, supaya syarat la ilaha illallahnya yang pertama tercukupi. Yang betul ilmu. Yang kedua yakin. Gak boleh. Dia ngucapin la ilaha illallah tapi ragu. Ya, nih artinya teh Al-Hujurat ayat 15. Eh, Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka dengan tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, Sini ada kalimat apa teh? Mereka tidak ragu-ragu. ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Ya, termasuk dalam hadis ya Nabi SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqalna bihi ma'abdun ghairu syak fihi ma illa dakhalal jannah." Artinya teh syahadat. Syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, seorang hamba yang tidak meragukannya dan membawa keduanya ketika bertemu dengan Allah akan masuk surga. Taib. Ini hadis ya dan tidak meragukannya. Seorang hamba yang tidak meragukannya. Maka syarat la ilallah yang kedua adalah supaya la ilallah kita lebih berat daripada langit dan bumi. La ilaha illallah kita, kartu kita yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu lebih berat daripada dosa-dosa kita yang sejauh memandang dan bertumpuk-tumpuk. Supaya kalimat la ilaha illallah kita
ya menjadi bermanfaat, maka hendaklah kita berilmu, kemudian jangan ragu. Sebagaimana barang siapa yang kau temu di balik penghalang ini, kata Nabi, yang bersyahadat la ilallah dan hati yakin terhadap hal yang itu, maka berikanlah kabar gembira baginya berupa syurga. Kemudian syarat yang kedua apa teh? Yang ketiga ikhlas. Jelas. Ya, nggak boleh orang masuk Islam ya nggak ikhlas, harus ikhlas. Ya, maka kita nggak pernah maksa orang masuk agama Islam. Tapi kalau dia mau masuk, welcome, tapi harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus salata waz zakah, dzalika dinul qayyimah." Jadi penting untuk ikhlas. Bahkan nanti orang yang dapat syafaat apa teh? Coba baca. Orang yang paling Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. ikhlas berarti nggak ragu. Ya, keempat asyidku jujur. Ya, secara jujur dari hatinya sesuai dengan ucapan lisannya. Nggak boleh kayak orang munafik deh. Orang munafik itu nggak jujur. Ya, lisannya dia beriman, tapi hatinya dia tidak beriman. Makanya Allah berfirman di surat Al-Munafikun ayat 1 lanjut. Apabila Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah." Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. taib nggak jujur deh. Ya, lisannya apa, ngaku muslim, hatinya bukan muslim. Ya, makanya syarat la ilaha illallah yang keberapa? Keempat adalah Jujur. jujur. Ya, artinya apa? Ya, artinya dia tidak seperti orang munafik. Yang sepertinya dia bilang saya beriman, tapi hatinya enggak. Bahkan dia benci sama orang Islam, padahal ngaku Islam. Ya, dia suka bully orang Islam, padahal dia ngaku Islam. Ya, dia orang munafik yang hanya mengakui keislamannya di lisan saja padahal hatinya enggak. Maka orang yang mengatakan la ilaha illallah ya supaya la ilaha illallah ini akan menjadi ilmu menjadikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala nanti maka hendaklah dia memiliki sifat jujur. Kemudian uh, mahabbah cinta ya. Jadi kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta apapun kepada siapapun, hatta kepada anak dan seluruh keluarga kita, bahkan seluruh manusia. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta. Karena Allah, ya, cintakan Allah dan benci karena Allah. Kemudian di surat Al-Baqarah ini dalil tentang cinta. Bahwa orang beriman harus mencintai Allah dan benci kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-inqiyat. Apa al-inqiyat? Inqiyat itu artinya patuh, ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu dan kembali kepada Tuhanmu dan berserah dirilah. Maka kita lebih kenal apa? Sami'na wa ata'na. Jangan ngaku Islam gitu didatangin ayat hadis kok gini ya. Tapi kan masa sih nggak patuh. Disuruh begini ya begitu, begini. Disuruh begitu ya begitu. Ya, jadi orang Islam harus patuh ya terhadap syariat Allah, taat pada hukum Allah, pasrah kepada aturan-aturan Allah. Yang terakhir yang ketujuh, qabul. Syarat la ilaha illallah itu apa? Menerima. Ya, wajib menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Cobalah baca syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah yang terakhir adalah al-qabul, artinya menerima, menafikan ar-rad atau penolakan.
Seorang hamba wajib menerima kalimat la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya dengan hati dan lisannya. Allah Ta'ala telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim kisah-kisah orang terdahulu yang telah Allah beri keselamatan kepada mereka karena mereka menerima kalimat La ilaha illallah dan orang-orang yang dihancurkan serta dibinasakan karena menolak kalimat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surat Yunus bab Taib, 3. ya. Ada dalil yang lain di surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Inilah saya berharap Bapak Ibu bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga punya apa teh? Syarat-syaratnya. Jadi kunci surga adalah la ilaha illallah. Tapi kata Al Hasan, ya apa adanya apa tadi teh? Ada Ada gigi. giginya. Ya, maka kita lihat di kehidupan sekarang banyak yang baca la ilaha illallah, tapi sayang dia tidak amanah. Ya, berarti yang salah bukan la ilaha illallah, yang salah ya orangnya, nggak punya ilmunya. Orang kalau udah ngucapin la ilaha illallah teh, nggak gampang ngucapin demi Allah. Kan Mm-mm. ada orang dikit-dikit demi Allah, apalagi bohong gitu. Nah, itu lebih masalah lagi. Jadi ketika Bapak Ibu berharap timbangan nanti berat, ya, maka nanti kita akan dapat kartu buat tuliskan la ilaha Muhammad Rasulullah. Maka semoga dengan ilmu, apalagi teh, yakin, Yin. ikhlas, Mas. jujur, sidku, Itu. cinta, kemudian Patuh. mentaati, al-inqiyad, kemudian menerima. Kalau saya suka ringkas ilmu Ilyas jatuh cinta. Ilyas ilmu yakin ikhlas. Iya. Jatuh jujur patuh. Cinta A-nya menerima. Ilyas jatuh cinta. Ilyas ilmu yakin ikhlas. Jatuh jujur patuh. Cinta A-nya menerima. Jadi la ilaha illallah ini harus punya syarat. Dan semoga dengan syarat-syarat yang kita pahami ini Allah mudahkan pintu surga terbuka. Karena kuncinya ada dan giginya pun ada. Tapi kalau nggak ada giginya, kata Al Hasan, gimana mau kebuka? Ya ini poinnya teh, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, menerima. Al-inqiyadu, ada mahabbah, ada qabul, ada asidku. Taib, Bapak Ibu sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang satu bahasan hebatnya kalimat la ilaha illallah. Kalau habis sholat gimana tadi teh bacanya supaya ada la ilaha illallahnya? Eh, Subhanallah Subhanallah 25, 25, Alhamdulillah Alhamdulillah 25, 25, Allahu Akbar 25, 25, la ilaha La illallah ilaha illallah 25. 25. Ya ada lagi yang lain kan? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Ada lagi Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, cuma 9. Ya 99. Ada lagi Subhanallah, apa ada lagi? Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allah Akbar 10. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Salatul Mu'min, ada lagi subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allah Akbar 11. Itu zikir-zikir habis sholat. Tapi kalau Bapak Ibu pengen yang ada apa tadi? La ilaha illallahnya habis sholat, subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha 25, Allah Akbar 25, la ilaha illallah 25. Terus zikir yang udah tua disuruh apa tadi sama Nabi teh buat Ummu Hani? Eh, Subhanallah 100, Alhamdulillah Alhamdulillah 100, 100, Allahu Akbar Allahu Akbar 100. 100. Ya, Taib mungkin ada pertanyaan teh? Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya bacakan dulu yang dari kolom chat Ustaz. Mana nih? Lah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz ada hadis. Siapa yang membaca 100 ayat di malam hari seperti sholat sepanjang malam? Kalau baca Al-Mulk, As-Sajdah kan 60 ayat. Sisanya 40 ayat di sholat maghrib, dan isya, ba'da isya. Dan witir itu bisa dihitung menjadi 100 ya Ustadz. Syukron.
Wallahu alam, yang saya pahami itu di sholat malam teh. Maksudnya qiyamul lail. Ya, di qiyamul lail tahajud maksudnya. Ya, tahajud. Dalam sholat sunnah maksudnya. Bukan dalam sholat wajib. Karena sholat-sholat wajib itu ada hitungannya teh. Misalnya gini, kalau duhur, ya itu bacaannya duhur, asar, isya, itu bacanya surat-surat pertengahan. Ya, seperti surat pertengahan itu kapan? Apa namanya? Amayata sa'alun sampai waduha. Ya, Ya. di dalamnya ada isyikok, ada al-infitor, ada walail, asyams, ya. Maka itu dibaca kapan teh? Duhur, asar, isya. Ya. Ya, disebutnya dengan eh, apa surat-surat pertengahan. Tapi kalau subuh bacanya panjang. Kalau maghrib bacanya ada yang pendek, banyakan pendek, ya, tapi ada juga yang panjang. Nah sekarang yang saya pahami siapa yang baca 100 ayat itu adalah untuk sholat apa tadi teh? Sholat sunnah, Ustaz. Untuk sholat sunnah, ya. Lanjut. Eh, Kemudian, Ustadz, saya jadi bingung sendiri. Kalimat syahadat itu yang mana? Dua-duanya atau hanya la ilaha illallah? Karena banyak Taib, bahasan di atas hanya pada kalimat la ilaha illallah. taib. Jadi kalau mau meninggal kan disebutnya la ilaha illallah ya. Ya, Ya, Ustadz. tapi jadi ada maksudnya adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, jadi kita kan lagi bahas tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Oke, yang diantaranya dua kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau hadis-hadisnya memang la ilaha illallah saja. Ya, kalau yang tadi bahas tadi itu tentang la ilaha illallah aja teh, tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang riwayat yang lain ya juga ada tentang syahadat. Oleh karena itu, kita yang lagi kita bahas supaya nggak bingung adalah tentang keutamaan kalimat apa tadi? La ilaha illallah. Ya, bukan asyhadu an la ilaha illallahnya. Wa asyhadu Muhammad Rasulullah bukan. Ya, tapi la ilaha illallahnya. Tapi kalau mau meninggal, ya hendaklah seseorang mati sama apa sebelum meninggal baca man qala la ilaha illallah, maka ada yang berpendapat bukan la ilallah saja kalau mau meninggal mah, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang kita bahas sekarang adalah tentang keutamaan yang la ilaha illallah. Ya, lanjut. Ya, Ustadz. Eh, ada pertanyaan gini, Ustadz. Bolehkah membagi atau menyerahkan harta pada anak-anak selagi masih hidup untuk menghindari perebutan warisan jika meninggal kelak? Hadiah. Hadiah boleh kalau hadiah mah. Ya, tapi harus sama. Ya, hadiah itu harus sama. Sama. Ya, anaknya berapa? Empat ya sama. Itu hadiah namanya. Ya kalau warisan itu nanti kalau bapak ibu meninggal itu namanya warisan. Kalau sebelum meninggal namanya apa tadi? Hadiah. Hadiah. Jadi kalau ada orang, saya mau ngasih anak-anak lah hadiah, maka harus sama kalau hadiah, ya. Tapi kalau warisan berbeda, ya ada takarannya sesuai syariat. Boleh ngasih hadiah nggak apa-apa, teman harus sama. Ya, Ustadz. Eh, Ada Fahri di sebelah sana panggilin. Lanjut. ya. Eh, Ustadz, Afwan Ustadz, bagaimana kalau kita sudah berusaha mengikuti syariat sesuai sunnah, tapi masih kurang atau tergelincir karena baru mengenal sunnah ketika usia sudah tua? Apa yang Allah nilai di akhirat? Sepertinya lebih baik nggak lahir ke dunia aja daripada melakukan kesalahan lalu dihukum di akhirat. Jadi ibu-ibu sekalian menaikkan Allah, manusia itu eh,
nggak di yang dilihat itu bukan awalnya, ya, tapi apa yang dilihat teh? Yang dilihat itu adalah akhirnya, Oh, akhirnya. ya. Jadi makanya innamal a'mal bil khawatim. Amal itu bagaimana akhirnya. Jadi ada orang yang mungkin eh, apa masa mudanya jelek, ya. Ya kayak Umar bin Khattab kan sama, ya. Tapi kemudian Allah kasih hidayah, ya. Kemudian akhirnya dia masuk Islam. Bahkan sekarang kuburannya di mana teh? Kuburannya Umar bin Khattab. Di sebelahnya Rasulullah bukan Di Ustaz? sebelahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal itu bagaimana apa teh? Bagaimana? Bagaimana akhirnya, ya. Jadi gini, kalau awal benar, akhir benar ada nggak teh? Ada Ustaz awal Ada, benar. tapi jarang. Iya, ada kan. Emang saya benar dulu kagak, ya. Jadi kalau awal salah, akhir benar, insya Allah banyak. Ya, Tapi yang parah, awal salah, akhir salah. salah. Maaf, maaf. Ya, Taib. Jadi manusia itu dilihat apa tadi? akhirnya Ustaz. Akhirnya. Ya, sekarang gini teh. Apakah orang itu dianggap lebih hebat kalau dari awal? Belum tentu. Ya banyak dari awal dia Islam, tapi Islamnya gimana? Ya kan? Nah, banyak orang baru sekarang nih di usia 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, semangat. Yang penting akhirnya. Ini ada satu contoh teh, ada sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Ini orang Ansor dia. Dia masuk Islam, ya, itu cuma 6 tahun teh. Jadi dia masuk Islam usia 31 tahun, kemudian dia masuk Islam usia 31 tahun, dan 6 tahun Sa'ad bin Mu'az ini belajar Islam. Nah, apa yang terjadi teh? Coba menurut Teteh lama nggak 6 tahun? 6 tahun sebentar Ustaz. Bentar, kita mah dari kecil kan. Kecil ya. Iya. Jadi ketika eh, Sa'ad bin Mu'az ini meninggal teh, ternyata arsy bergoncang. Arsy bergoncang. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini apa disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'az. Arsyinya Allah, arsyinya Ar-Rahman itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Walaupun Islamnya cuma 6 tahun. Pertanyaan saya, Islam yang gimana Sa'ad bin Mu'az? Tentu Islam yang benar-benar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada kata terlambat. Ya bisa jadi cuma 1 tahun terakhir ibu belajar benar-benar sungguh-sungguh, ternyata jadi waliullah sebelum ibu mati. Ya. Jadi yang penting kita harus memulai, ya, untuk menjadi lebih baik. Kita harus apa? Harus semangat, ya. Insya Allah orang yang semangat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan hasil yang terbaik. Banyak orang udah masuk Islam malah keluar, naudzubillah. Ada lagi yang masuk Islam dari kecil, dari lahir, tapi tidak sungguh-sungguh dalam Islamnya. Dia tidak mensyukuri nikmat Islam, nggak mau belajar, sehingga Islamnya cuma KTP doang. Jadi saya mengharapkan, tentu teh ada banyak cerita-cerita orang-orang yang ternyata akhirnya di akhir hayatnya lebih baik. Contoh Khalid bin Walid, betul? Dulu Ya, memerangi Nabi, dia lagi perang Uhud, sehingga kalah tuh peperangan. Khalid bin Walid itu.
Tapi kemudian dia masuk Islam. Akhirnya Masya Allah. Ya, salah satu sahabat yang luar biasa. Banyak cerita-cerita orang tobat di usia senja. Tapi jangan ngarepin tobat di usia senja. Sakutnya kagak dapet. Hendaklah sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ibu-ibu ngomong begini, aku kan masih 35, nanti aja deh pas 40. 37 stroke di kau. Yang akhirnya gak sempat banyak beramal. Maka tobat harus diduluin, harus disegerakan. Nah, sekarang ibu-ibu usia 60 tahun, masih ada kesempatan. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah peringatan. Jangan sampai usia 60 tahun nggak ngerti syariat, nggak belajar agama. Ya, bisa jadi di usia 60 tahun ini kesempatan terakhir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan ibu. Ingat ya cerita siapa tadi? Sa'ad bin Muaz. Begitu dia meninggal, bergetar arsy-Nya Ar-Rahman. Arsy-Nya Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Muaz. Ya, banyak cara Bu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nomor satu, belajar tauhid. Tauhid. Pahami kedua kalimat syahadat. Ini yang lagi kita pelajari. Ya, bagaimana asyhadu an la ilaha illallah. Ya, bagaimana mengamalkannya, konsekuensinya, dan bagaimana Muhammadur Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Tapi yang kita lagi bahas sekarang tentang la ilaha Ayo. illallah. Jangan putus asa ya, semangat. Ayo, semangat ya. Lanjut. Ustadz, ada yang bertanya kalimat taubat itu yang mana, Ustadz? Kalau kalimat taubatnya yang diperintahkan ke Nabi Adam, jadi Nabi Adam itu disuruh baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, tapi kalau yang ibu maksud adalah istighfar, ya istighfar itu banyak, ya. Ada kalau habis sholat ya beda. Kalau habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau di luar sholat boleh astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bebas berapa aja. Kalau pagi sore Sayyidul istighfar, Allah mantarobi dan selanjutnya. Ya jadi kalau ibu nanya kalimat taubat kalau yang Nabi Adam ya taubat itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi kalau ibu tanya, tapi bedain antara taubat sama istighfar itu ya. Kalau taubat itu kan dia kembali teh. Ya, makanya syarat taubat itu tiga. Satu, nyesel. Dua, berhenti. Tiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Ini syarat taubat. Cuma tiga kok. Ya, kalau mau ditambahkan, tinggalkan teman-teman yang buruk. Tinggalkan lingkungan yang buruk. Ya, itu sholat taubat itu boleh tambahan. Tapi kalau istighfar itu kan ibu, bapak meminta ampun kepada Allah. Maka yang bagus teh astagfirullah wa atubu ilaih. Itu yang dibaca satu sekali. Ada istighfarnya, ada taubatnya teh. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu bagus sehari satu sekali. Tapi kalau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu bebas berapa aja. Hmm. Ya, jadi kita disuruh istighfar dan taubat ya. Istighfar dan taubat. Lanjut. Kemudian, eh, Ustadz, doa untuk orang tua sebelum salam, apakah ada tuntunannya sesuai sunnah? Karena setahu saya ada 4 doa sunnah sebelum salam. Mohon Pasti dikoreksi. pasti coba saya pengen tahu empat doa sebelum salam apa coba saya pengen tahu Ibu. Ya, setahu saya aja ya Ustadz ya. Eh, yang Minta husnul khotimah gitu. Allahumma ini doa Abu Bakar. Oh, doa yang ini Allahumma inni Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil ini. masihid dajjal. Ya, itu salah satunya. Jadi Hmm. kalau Ibu punya buku namanya Ensiklopedia Salat, ya Bu ya.
Ya. Di buku ensiklopedi sholat itu atau Sholatul Mu'min karya Dr. Wahab Al-Qahtani itu ada doa-doa sebelum salam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hukumnya sunnah. Kalau yang wajib itu yang empat tadi. Jadi sebelum salam itu kan kita disuruh banyak berdoa. Ya. Jadi kalau kita lagi apa? Kalau sebelum salam itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib, sholawatnya, kemudian baca yang empat tadi. Tapi kalau yang sunnah banyak dan itu diajarin oleh Nabi. Bukan saya yang ngajarin ya. Ya. Satu, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kathiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dua, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa asraftu man ta'lamu bi minni antal muqaddim antal muahhid la ilaha anta. Tiga, ya Allahumma ighfirli Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Itu boleh juga setelah sholat. Ada Allahumma hasibni hisaba yasira. Ada lagi ya banyak ya kurang lebih ada sepuluhan ya doa sebelum salam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang sampai ke kita itu cuman sampai Dajjal doang. Itu yang wajibnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat syarif fitnatil masihid Ya. Dajjal itu yang wajibnya. Nah yang sunnahnya banyak. Kan kita disuruh doa lagi sholat itu lagi sujud setiap sujud sama sebelum salam. Nah, bahkan di poin yang terakhir, Nabi nyuruh memilih. Falyatakhayyar. Hendaklah memilih apa doa yang disukai. Itu Nabi yang nyuruh loh ya. Nabi yang Hmm. nyuruh. Nabi yang nyuruh kalau memilih doa-doa yang disukai. Tapi Nabi juga ngajarin doa-doa yang dibaca oleh Nabi. Yang tadi saya baca salah satunya. Ya minimal kalau ibu ngafal Allah mahasibni hisabayasiro itu termasuk. Ya jadi banyak doa-doanya panjang-panjang. Ada juga Allah ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu juga sebelum salam, ya. Jadi kalau Ibu lihat di buku atau buka deh rumaiso.com ya, rumaiso.com, ketik doa-doa sebelum salam. Nanti Ibu dapat di situ. Baik. Ya, rumaiso.com. Nah, kalau kan tadi Nabi suruh milih kan, memilih doa Ini doa yang ya. disukai. Nah, boleh Ibu kalau buat orang tua Ibrahim 41 Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang bertanya khususnya dan jamaah dari overseas bagus ikut kajian saya tentang ensiklopedi sholat. Ya, saya punya kajian judulnya apa tadi? Ensiklopedi Ensiklopedia sholat. salat. Ya, cuman kan Hong Kong ini nggak ada grupnya, saya bingung. Ya, kalau ada Bisa aja grupnya, Ustaz. ya kalau Risa kebanyakan posting dia, posting banyak banget dia luar biasa. Dia banyak amal jariahnya dia. Ya, jadi biasanya saya posting. Nggak tahu Risa posting lagi apa enggak ya. Jadi kalau ibu misalnya ibu apa saya suka posting pelajaran-pelajaran ensiklopedi sholat. Jadi ibu bisa ikuti kajiannya. Nanti ibu tahu apa aja doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang sunnah, yang sahih tentunya ya. Bukan hanya empat. Empat itu yang Allah minauzubikan itu yang wajibnya ya. Ya. Yang sunnahnya banyak. Lanjut. Kemudian Ustadz saya mencoba membaca Al-Quran berserta artinya dan saya bingung sendiri. Apakah ini termasuk mentadaburi Al-Quran dan apakah harus bersama atau dijelaskan oleh Ustadz atau orang yang lebih paham? Bagusnya ibu, karena gini ya, bukan ibu bingung. Sebenarnya karena terjemahnya bingung. Jadi Quran itu kan diterjemahkan berbagai bahasa, ya kan? Yang menerjemahkan sesuai dengan ya bahasanya. Nah, bisa jadi kalau terjemahannya mudah ya jadi mudah ya. Ya mungkin penerjemahnya bahasanya begitu ya jadi begitu. Makanya eh, kalau ibu pengen tahu maksudnya jangan hanya baca terjemah, tapi baca tafsir. Kalau tafsir itu penjelasan. Ibu bisa beli tafsir Ibnu Katsir, ya ada terjemahannya udah ada 9 jilid itu. Ada juga tafsir Ustadz Firanda bagus, tafsir Ustadz Firanda ibu beli. Ya, jadi kalau mau rekomendasi bisa tanya ke saya nanti saya fotoin buku-bukunya. Ya, jadi salah satu rekomendasi saya kalau ibu-ibu yang mau gampang ya belajar tafsir
beli tafsir Ustadz Firanda nih. Bagus karena dia kan orang Indonesia. Jadi nerjemahinnya sesuai dengan bahasa dan saya gampang ya. Insya Allah itu beli tafsir Ustadz Firanda. Ada juz amma, ya keren. Saya lihat ya, saya sendiri dipermudah dengan adanya tafsir itu kalau ngajar. Jadi bukan terjemah, kalau terjemah arti ya, terjemah arti. Kalau tafsir itu pembahasan ayat ini turun di mana, sebabnya apa, arti ayat ini gimana gitu. Ya, lanjut. Mhm. Kemudian Ustaz, bolehkah berganti-ganti zikir setelah sholat yang 33, 25, 10, 11 itu Ustaz? Bagus malah ganti-ganti. Ya, bagus malah ganti-ganti supaya menghidupkan sunnah. Pertanyaan lain, eh, meragukan syahadat itu seperti apa Ustadz? Karena apa nih? Karena kadang ada pikiran-pikiran aneh. Waduh, Pikiran-pikiran betul. aneh itu namanya was-was. Nah, was-was itu bagian daripada rencana setan. Maka ibu ketika ada was-was begitu, semua ada was-was ya. Semua manusia ada was-was. Was-was itu bisa berupa lintasan-lintasan pikiran atau kata-kata di hati ya yang kita nggak mau, kita nggak inginkan. Maka itu selama tidak diucapkan dan tidak diyakini, maka dimaafkan. Ya, ingat Bu, selama tidak diucapkan dan diyakini, Hmm. maka itu dimaafkan. Karena semua orang ada was-was. Ya, was-was itu lintasan pikiran. Ya, terus kemudian di hati, bersitan hati. Maka semua orang punya was-was. Karena kita istimewa, kita mukmin. Nah, maka dia selalu mengganggu. Coba kalau ibu nggak istimewa, ngapain diganggu? Ya, kalau ibu nggak istimewa, ngapain diganggu, dirusak? Ya, ibaratnya rumah jelek, ngapain dimasukin maling? Kenapa? Karena nggak ada isinya gitu loh. Hmm. Tapi karena kita ini rumahnya istimewa, bagus, seorang mukmin yang rajin ibadah apalagi, maka kita diganggu supaya kita keluar dari agama kita. Naudzubillah, semua naudzubillah. Makanya ibu bisa baca naudzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya supaya nggak was-was belajar. Supaya nggak was-was tanya ya kepada ahlinya. Supaya nggak was-was baca tafsirnya, baca penjelasannya. Ya, jadi bukan nggak ada Quran dan hadis yang salah. Yang ada pikiran kita nggak nyampe, pikiran kita kurang, ya kurang memahami. Maka butuh penjelasan dari orang-orang yang lebih utama, ya ahli-ahli tafsir, ya seperti itu. Jadi kalau ada was-was, pikiran melintas gitu, katakan auzubillahi minasyaitonirrajim atau amantu billahi wa rasulih. Lanjut. Eh, Afwan Ustadz, ini pertanyaan saya melanjutkan yang tadi. Jadi kalau misalnya ada pikiran aneh begitu, bacanya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kalau Iya, astagfirullah boleh Ustadz? yang nggak tepat. Ya, kalau bagusnya auzubillahi minasyaitonirrajim dulu baru astagfirullah. Oh, Ya, ya biar pergi dulu. Kalau nggak pergi-pergi, ibu istighfar gimana? Dia datang mulu. ya. Ya, atau amantu billahi wa rasulih. Gimana? Ya. Amantu billahi wa rasulih. Alhamdulillahi wa rasulih. Artinya aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahi Ya, wa jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Amantu billahi wa rasulih. Astagfirullah boleh, nggak apa-apa rasulih. ya. Ya Ustadz. Boleh satu pertanyaan lagi Ustadz? Boleh, Terakhir. boleh. Eh, Satu. ini ada pertanyaan dari teman saya Ustadz. Ustadz, apakah membersihkan rumah atau mengepel rumah yang baru ditempati, dia baru pindah ini Ustadz, dengan air doa, apakah termasuk syirik? Air doa diinjak-injak terus gitu ya. Jadi kalau rumah pengen berkah, caranya nomor satu, ya, ibu kalau pengen berkah rumah itu sholat di rumah. Ya, jadikan rumah tempat sholat. Buat bapak-bapak sholat sunnah di rumah. Wajib di masjid. Jadi kalau rumah dijadikan tempat sholat, ya, maka itu keberkahan buat rumah. Kata Imam Nawawi, setan pergi dari rumah itu. Ya, yang kedua, kalau rumah pengen berkah, baca Al-Baqarah di dalamnya. Ibu baca Al-Baqarah diulang-ulang, balik baca lagi. Karena paina syaitan tafiru minal bait alladhi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, supaya berkah rumah, jadikan tempat menggembirakan kaum muslimin.
Ibu bisa undang orang tua, ibu bisa undang teman, makan-makan di rumah, kajian di rumah. Maka semoga berkah rumahnya. Yang keempat, zikir pagi sore di rumah. Ya, bukan pakai air doa, Bu. Bukan pakai air doa. Ya, jangan sampai nanti ibu pakai air zam-zam lagi. Ya, jadi air doa itu adanya buat rukyah ya. Ya, Hmm. adanya buat rukyah. Buat rukyah, tapi ya harus tahu apa yang dibaca. Jangan-jangan yang dibaca bukan syariat. Kalau ibu mau merukyah anak, baca Fatihah, ya, baca ayat kursi, kulu falak anas, ya ditiupkan ke air, boleh diminum sama anaknya. Ya, tapi kalau rumah, itu bagaimana orangnya? Ya, insya Allah orangnya baik, akidahnya bagus. Ya, setan gak betah di rumah. Apalagi dijadikan tempat sholat, apalagi baca ayat apa tadi, Al-Baqarah, apalagi di rumah itu dijadikan tempat untuk menuntut ilmu, untuk mengundang kaum muslimin, membahagiakannya, ya buka puasa di situ, atau ada santunan, atau manggil orang tua makan ke rumahnya. Ya, kemudian jadikan rumah itu tempat berzikir kepada Allah, dan jangan lupa ajarkan anak-anakmu ya doa-doa, misalnya ke kamar mandi baca Bismillah, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa-doa tidur, kalau mau tidur apa tuh? Spray diapain teh? Kebut, kebut. Dikebut-kebut sambil baca Bismillah ya. Ya, Terus kalau mau tambahan, ini tambahan dari pendapat ulama ya, pendapat ulama. Itu kasih minyak wangi teh di rumah itu minyak supaya wangi. bertentangan dengan sifat yang buruk. Setan itu kan senangnya yang bau-bau ya, Iya. tempat sampah gitu ya, kamar mandi. Maka bagus kasih apa? Wangi-wangian di rumah. Makanya kalau orang Arab suka ada buhur ya, teh ya. Buhur gitu ya. Biar wangi rumahnya. Karena itu pendapat ulama supaya bertentangan dengan sifat setannya. Karena setan senangnya ya tempat yang bau-bau. Wallahu a'lam. Cukup? Ada satu lagi nih Ustadz di kolom chat kalau Ustadz Ya, mau. Ini baik terakhir ya. ya terakhir Ustadz. Nah Ustadz, untuk pikiran yang belum paham sehingga keyakinan kadang kuat. Kalau lagi susah tapi kabur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Bagaimana kita bisa memaknai kalimat ini di kehidupan sehari-hari untuk kita berlatih di luar berzikir setelah sholat? Saya juga bingung. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu cukup tadi Bu, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Contoh nerima, ya ibu harus terima takdir Allah. Ibu udah usaha maksimal, tiba-tiba kejadian, ini takdir. Itu nerima namanya. Salah satu pengamalannya ya. Kemudian jujur, ibu harus ikhlas. Nggak harus sama antara di hati dengan di lisan. Nggak boleh lisan ngucapin la ilallah, tapi di hati ibu mengingkari nggak boleh. Itu paling gampang dalam keseharian. Ya, terus kemudian apa? Patuh. Ya, bisa diamalkan patuh itu. Jadi begitu baca la ilaha illallah, ibu harus punya konsekuensi sami'na wa ata'na, apa perintah Allah dan Rasulnya harus diikuti. Nah itu salah satu contohnya ibu ya. Ya salah satu contoh mengamalkan la ilaha illallah. Taib, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Barakallahu fikum. Terima kasih Teh Vina dan semua daripada pengurus Majelis Talim Overseas Mengaji. Semua jadi amal jariah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan kajian hari ini Ustadz. Semoga kita semua bisa memetik manfaat, merenungkan dan istiqomah dalam mengamalkannya. Semoga Ustadz tetap diberikan kesempatan dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap berdakwah. Jazakumullah khair, barakallahu fiq atas partisipasi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan insya Allah kita berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kajian hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bulan Pamit depan. teh. Pamit Ustaz. Ya, sami-sami.